mau menyaksikan betapa hebatnya Tuhan Yesus, sehingga orang-orang banyak yang belum menerima dia, karena memang latar belakang sebelumnya dia adalah orang yang membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, seperti begitu. Jadi memang banyak orang yang belum, bahkan pada saat itu juga orang-orang tidak mempercayai apa yang dia sampaikan kalau dia sudah bertobat. Tapi kalau kita melihat cerita-cerita setelah dia bertobat, dia sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lamanya untuk menyaksikan kehebatan, keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Seperti begitu. Oke. Ya. Baik Bang, terima kasih. Jadi Paulus bertobat. Nabi palsu itu, pengajar palsu dan penyesat itu memang harus bertobat, supaya dia bisa nyamar. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Tidak nyamar. Makanya tadi saya bilang, memang banyak orang yang tidak percaya kalau dia benar-benar percaya. Tapi kalau melihat dari apa yang dia alami, dia sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan lamanya dan dia all out. Dia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, baik. Jadi ketika bertobat ini sebagai dasar pijakan awal untuk melakukan penyesatan, itu pun dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 2. Setelah dia bertobat, dia penyesatan apa yang dia lakukan? Ya, baik. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus menerangkan bahwa ada orang bertobat, iblisnya keluar. Tapi iblisnya keluar itu bukan untuk selamanya, melainkan iblisnya keluar untuk mencari 7 iblis yang lebih jahat masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi, sehingga lakunya jauh lebih jahat daripada sebelum ia bertobat. Contoh, ketika Paulus itu melakukan kejahatan, dia hanya membunuh murid Yesus, menganiaya, menyesah murid Yesus. Itu aja yang dia lakukan. Tak ada perlakuan selebihnya. Bertobat dia. Tapi setelah dia mengaku menjadi rasul, kedatangan sosok yang mengaku Yesus kepada dirinya, disitulah dia mulai melakukan penyesatan-penyesatan yang sangat akurat. Apa buktinya? Dia mengajarkan kemudian bahwa hukum Tuhan berupa Torah itu adalah sampah. Tuhan diajarkan mengutus utusannya yang mati dengan jalan terkutuk. Yang tadinya babi haram dibuatnya menjadi halal. Yang tadinya Sabat hari Sabtu dirubahnya menjadi hari Minggu oleh pengikutnya. Yang tadinya sunat itu wajib, dilanggarnya sunat itu tidak wajib. Bahkan tidak akan membuat manusia selamat karena sunat. Jadi semua yang diajarkan oleh Tuhan di dalam ajaran Yahudi itu dibantah habis oleh dia. Contoh, dalam Kolose 2 nomor 16, Paulus mengatakan, jangan lagi kamu mau diatur oleh untuk makanan dan minuman dan hari raya. Jangan. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Paulus mengatakan, jangan kau mau diatur lagi. Jangan kau minum minuman keras. Paulus mengatakan, jangan kau mau diatur lagi. Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Jangan kau mau diatur. Kuduskan hari Sabat. Paulus mengatakan, jangan kau mau diatur. Jadi semua yang diajarkan Paulus adalah untuk mengenakan pengikutnya. Meninggalkan firman Tuhan, lalu membuat aturan sendiri. Itulah Paulus. Aturan Tuhan, contoh misalnya nih. Kita lihat di dalam satu data.
Galatia 5. Apa yang diajarkan Paulus di Galatia 5 itu? Dia mengajarkan bahwasanya sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Camkanlah, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, dia wajib melakukan segala hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat. Itu ajaran Paulus. Padahal sebenarnya sebelum dia bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus, dia adalah murid Gamaliel, dia adalah seorang yang taat Taurat. Begitu ketemu makhluk yang mengaku Yesus, hukum Taurat dibantah, hukum Taurat dikatakan tidak ada kebenaran di dalamnya. Bahkan dia mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi menurut Paulus, mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat itu sama halnya kamu hidup di luar kasih karunia. Ini ajaran apa ini Paulus ini? Gitu bang. Memangnya itu ajaran Kristus. Kristus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Karena semua itu sudah dilakukan oleh Yesus. Seperti itu. Wah. Sehingga tadi sunat itu hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang tidak harus. Nah, itu kan. Itu kan. Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia. Sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Sekarang Anda mengatakan, itu tak ada berguna, itu tidak. Iya. Anda melawan Tuhan. Inilah akibat daripada penyesatan yang dilakukan oleh si rasul palsu tersebut. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya. Apa? Yesus mengatakan apa bang? Matius 5. Ya setelah itu Yesus melakukan, setelah kematiannya itu Masuk ke situ. Ujung-ujungnya ke sana. melakukan semuanya itu. Ujung-ujungnya ke sana. Nah, Padahal Pak, memang seperti itu. kata siapa? Memang Kata siapa? kepercayaan orang-orang Kristen. itu seperti itu. Pengikut Paulus kepercayaannya begitu, betul. Pengikut Paulus, Lalu siapa yang Anda ikuti dengan membatalkan sunat? pengikut Kristus. Ya Kristus yang datang kepada Paulus. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Anda pengikut Kristus. Kapan-kapannya Yesus membantah Elohim? Sejak kapan Yesus membantah Elohim? Anda Sejak baru kapan? lahir berapa tahun terus Anda mengatakan bahwa pengikut Kristus adalah pengikut Paulus. Itu kan Loh, sesuatu narasi yang tidak benar sesuai dengan aduh abang, sesuai coba dengan Anda, firman Tuhan. coba baca Matius 24, nomor 4, nomor 5, coba dibaca. Yesus berpesan kepada muridnya di atas bukit Zaitun. Apa kata Yesus kepada muridnya, yaitu orang-orang Yahudi? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Betul. Nomor Banyak 24-nya. orang akan seperti itu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan melakukan tanda dahsyat, mujizat dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu. Kalau Kristen mengaku pengikut Kristus, betul, saya jempol. Tapi yang diikutinya bukan Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus, tapi Kristus lain. Kalau yang saya percaya adalah Kristus Yesus. Oh, nggak bisa. Coba, tolong tunjukkan di mana Yesus membatalkan hukum sunat. Ini tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, Paulus, yang saya tanya Yesusnya. Karena itu Di mana Yesus membatalkan sunat, Bang? karena Yesus sudah melakukan semuanya itu di kayu salib. Nah, itu. Di mana Yesus mengajarkan membatalkan hukum Tuhan dengan menumbalkan darahnya? Di mana itu?
Ya itu adalah kepercayaan Kristen. seperti Ya sudah, makanya ku bilang hari ini siapa pengikut Nabi Rasul palsu itu? Islam atau Kristen? Kristen mengatakan bahwa sunat sudah dibatalkan. Di mana Yesus membatalkan itu? Di atas salib. Kata siapa? Kata Paulus. Tertulis di mana? Efesus 5 nomor 5, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum sunat. Iya. Ah, kata Paulus bukan? Di mana Yesus mengajarkan bahwa sunat itu batal? Yang Paulus sampaikan itu adalah firman Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan mana? Ya Yesus. Di mana Yesus pernah berkata kepada Paulus? Ya Yesus. Paulus kan setelah dia bertobat kan bersama-sama dengan Yesus. Yesus yang mana yang datang kepada Paulus? Pasti yang disampaikan adalah firman Tuhan. Tidak mungkin bukan firman Tunggu. Tuhan terus Oke bang. disampaikan Tapi dari mana? di Bible, di Injil. Dari Tidak mana? mungkin. Dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus? Dari mana Anda tahu? Dari mana abang? Dari mana? Pada saat Paulus bertobat itu kan Iya. dia melihat terang yang berkilauan sehingga dia Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? ya itulah Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Makanya kalau memang Anda belajar Bible untuk mengambil hal-hal yang berpikiran yang Oh, saya negatif, hal-hal yang salah, maka akan salah. Abangku, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Iya. Nah, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda yang datang... menyampaikan narasi palsu ini. Saya nggak pernah mengaku bertemu Yesus, Bang. Kata Yesus, Menyampaikan bila narasi mana yang ada... tidak benar. Loh, saya baca dalil, Bang. Saya baca dalil. Di mana Yesus pernah membatalkan sunat? Apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Yesus berkata dia datang untuk menggenapi semua hukum. Menggenapi berarti melengkapi, bukan menghilangkan. Iya, menggenapi ya di atas kayu salib. Lah, kenapa harus di atas salib? Iya. Siapa yang mengajarkan bahwa dia menggenapi di atas salib? Siapa yang mengajarkan? Yesus. Jadi setelah dia mati kan dia menyatakan selesai, semuanya sudah selesai. Kata siapa seperti itu? Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak bisa dibatalkan. Sebelum semuanya terjadi. Memang ada hal-hal yang tidak boleh dibatalkan. Yang enak-enak. Maksudnya, iya. Seperti perpuluhan. Ya toh? Itu kan kerelaan kita. Perpuluhan Iya, itu Anda jangan permasalahkan, itu pribadinya orang masing-masing. Tapi kan sudah dibatalkan sama Paulus, Bang. Perpuluhan itu. Kenapa masih dipakai? Oh, itu kan untuk kepentingan pelayanan. Tapi kan sudah dibatalkan, abangku. Katanya sudah dibatalkan semuanya katanya. Kok yang Bukan enak-enak dipakai? semuanya. Nah, Anda mengerti, makanya hal-hal Efesus yang baik 2. tetap kita harus lakukan. Nggak bisa. Efesus 2 nomor 15, dalilnya jelas. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Camkan itu. Kok perpuluhan dipakai karena enak untuk perut pendeta? Bukan untuk anak pendeta, untuk pelayanan. Nah, di mana perpuluhan pendeta. itu? Tolong Apakah tunjukkan pelayanan tidak menggunakan, Anda menyampaikan ini tidak menggunakan dana? Ya. Anda juga kan butuh dana juga. sama ketika itu, iya kan? saya pun bertanya, kenapa Iya. dibatalkan sunat? Apakah Anda lahir tanpa kulup? Gimana? Kenapa batalkan sunat? Ya sunat itu boleh dilakukan, tapi bukan untuk semata-mata supaya kita. Kok boleh, Bang? Siapa yang ngajarkan Anda kayak gini polanya? Paulus mengatakan, barang siapa yang bersunat,
maka dia harus melakukan segala hukum Taurat. Galatia 5 nomor 3. Tidak ada manusia yang sempurna yang melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Hanya Ya, Yesus kalau begitu hanya jangan Yesus bersunat. saja yang melakukan dengan sempurna. Ya sudah, kalau begitu jangan bersunat. Apakah Anda juga kalau sudah bersunat terus melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna? Saya bukan pengikut Paulus, abangku. Jangan salah. Terus? Lah, saya mengambil data di Bible. Bible-nya yang mengatakan, Paulus yang berkata, barang siapa yang bersunat, maka dia harus melakukan segala hukum Taurat. Dan di data nomor 4-nya dia katakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Iya. Lalu kenapa masih mengharapkan perpuluhan? Ya, perpuluhan untuk pelayanan. Berarti abang ini hidup di luar kasih karunia. Loh, Paulus yang mengatakan itu. Jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saya belum baca Galatia 2, Bang. Nomor 16, nomor 21. Jadi orang Kristen ini berada dalam persimpangan yang enak dipakai dari Paulus. Yesus mengajarkan ketidakenakan ditolak. Tapi kalau giliran ajaran kasih, wah itu aja yang digaungkan terus. Iyalah. Apanya yang iyalah? Apanya yang iyalah? Kasih itu hukum terutama. Kasih Tuhan, Elohim. Mengasihi, terutama itu mengasihi Elohim. Apa mengasihi Elohim itu? Mentaati segala perintah Elohim. Salah satunya sunat. Jangan makan babi. Kuduskan hari Sabat. Nah, kok tertawa? Jadi apa kehendak Elohim itu, Bang? Kuduskan Minggu atau hari Sabtu? Melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan adalah tidak hanya sunat saja. ya, oke, tidak hanya sunat saja. Lalu kenapa dibatalkan sunat itu? Ya. Kan sudah disampaikan. Apa tidak katanya? hanya sunat secara lahiriah, tapi sunat secara iman, percaya kepada Yesus. Apa lagi itu? Kalau percaya Bukan kepada secara daging Yesus saja. Kalau percaya kepada Yesus, tidak mungkin percaya kepada Paulus. Itu mustahil. Ya, Paulus kan rasul kan apa yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan yang harus kita taati dan lakukan. Di mana Anda bisa mengatakan dia rasul sementara dia adalah rasul palsu? Anda memvonis rasul palsu, kamu dari siapa? Saya tanya kepada abang. Saya tanya kepada abang. Tolong tunjukkan satu kalimat dari Yesus yang membahas tentang Paulus. Coba, di mana Paulus pernah dibahas oleh Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Ayo, Bang. Ya, Paulus tidak perlu dibahas oleh Yesus. Tidak bisa. Anda mengatakan dia rasulnya Yesus dari mana kalau Yesus sendiri tidak pernah membahas tentang Paulus? Ayo. Jadi firman Tuhan kan dia kan seorang rasul yang Klaim. Yang saya maksud Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Kata Yesus apa? semuanya tidak harus Yesus mengklaim. Lalu? Jadi firman Tuhan saja sudah dijelaskan. Maksudnya firman Tuhan ini apa? Maksud Anda firman Tuhan ini apa? Paulus Tuhan Anda gitu maksudnya? Bukan. Lalu mana firman Tuhannya tentang Paulus? Di Bible kan di situ dijelaskan Paulus adalah rasul. Berarti Tuhan Anda Lukas gitu maksudnya? Bukan. Lah, mana firman Tuhannya yang membahas tentang kerasulan Paulus kalau gitu? Tuhan, yang Tuhan itu Yesus. Nah, di mana Tuhan Anda yang bernama Yesus membahas tentang kerasulan Paulus? Ada? Ada di Bible kan. Di mana, Bang? Tunjukkan saya biar ku beli. Kalau ada dalilnya Yesus membahas kerasulan Paulus, ku beli, Bang. Ada. Di mana tertulis? Ya dia sudah bertobat dan menyampaikan firman Tuhan. Di mana Yesus memberikan legitimasi? Di mana legitimasi kerasulannya dari Yesus ada? Ku beli, Bang, kalau ada. Ayo.
Coba Anda mengatakan Paulus itu rasul palsu, Anda baru lahir kemarin. Abangku, dia rasul Menyampaikan asli. berita bohong. Dia rasul asli kalau ada legitimasi dari Yesus. Selama ini kan begini banyak ribu orang dunia, orang Kristen mengaku Paulus Karena itu rasul. Yesus terus memang Anda baru datang terus Saudara, menyampaikan bahwa rasul Paulus itu rasul palsu, kan berita bohong namanya itu. Yesus mengatakan bahwa penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau banyak yang Kristen pengikut Paulus, kami nggak heran. Nubuatan harus tergenapi. Banyak orang yang disesatkan oleh si palsu. Sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus memilih Paulus sebagai rasul? Dalilnya di mana? Di firman Tuhan itu kan sudah. Nah, firman Tuhan lagi. Siapa yang Anda maksud Tuhan? Paulus adalah rasul. Saudaraku, di mana ada firman Tuhan membahas tentang kerasulan Orang-orang yang Paulus? mengakui di situ. Di situ di mana, Bang? Jadi Bible, di Injil. Iya, di mana di Injil? Di mana di Bible berbahas tentang kerasulan Paulus itu di mana? Di mana Yesus membahas Sudah kerasulan? mungkin Paulus bukan rasul terus dijelaskan di situ kalau dia rasul. Di mana Yesus merasulkan Paulus itu di mana, abangku? Di mana? Di mana? Bukankah Paulus sendiri yang melantik dirinya? Bukankah dia sendiri yang... Bertobat, jadi Ya memang dia harus berpura-pura jadi bertaubat supaya dia bisa menyesatkan orang. tidak. Bagaimana cara Paulus mengaku? Bagaimana cara Paulus bisa menyesatkan banyak orang kalau dia tidak ngaku bertobat? Ayo. Akarnya dulu kita cari. Di mana Yesus membahas tentang Paulus? Sebagaimana Yohanes 6 nomor 70, Yesus mengaku, aku yang memilih engkau yang 12 orang ini. Nah sekarang mana Yesus mengaku, aku memilih Paulus? Di mana? Yesus malah berpesan, waspadalah kepada serigala. Serigala adalah keturunan Benyamin. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Paulus adalah orang Farisi. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Yang ada itu. Tapi kalau dikatakan ikutilah Paulus, itu adalah rasulku. Di mana Yesus mengajarkan itu? Ada. Ada, Bang. Di firman Tuhan kan dia akui. Nah, firman Tuhan lagi. Yang mana Anda maksud? Banyak yang mengikuti ini, tapi kamu datang menyampaikan dia rasul palsu, kan aneh. Yang aneh itu abang mengklaim dia rasulnya Yesus, sementara Yesusnya tidak pernah melantiknya menjadi rasulnya. Yang aneh abang, bukan saya. Gimana ceritanya? Anda mengaku sebagai menterinya Pak Prabowo. Pernah Anda dilantik? Tidak pernah. Anda mengaku Paulus itu adalah menterinya Yesus. Pernah Yesus lantik? Tidak pernah juga. Yang aneh Anda berarti. Di zaman modern, di mana Bible bisa dibaca dari aspek manapun, dimanapun kita berada, kapanpun itu, justru Anda nggak ngerti. Kenapa? Anda, saudaraku, cuma terlanjur Kristen doang. Tidak pernah memahami Bible. Tidak mendalami Bible. Karena terlanjur Kristen. Dari kecil sudah nyaman di Kristen. Tidak terlanjur Kristen. Lalu kalau tidak terlanjur Kristen, mana dalilnya abangku? Di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai rasulnya? Percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus kok jadi Kristen? Oh iyalah.